Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai energi, daya, dan intensitas gelombang. Nah, kita tahu bahwa gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi kalau begitu, gelombang itu merambatkan energi dari getaran. Nah, energi getaran, jadi kalau misalkan di sini, misalkan saya punya tali yang cukup panjang ya. Nah, ini tali yang cukup panjang. Kemudian ini ada titik yang digetarkan di ujung kiri. Jadi saya sebut aja titik S, boleh dengan penggetar. Nah, nanti akan ada gelombang yang merambat ke kanan. Misalnya dengan amplitudo A, V itu adalah kecepatannya. Nah, di mana S ini merupakan sumber getar gitu ya. Dan misalkan gelombang ini menembus bidang tembus sebesar A aksen dengan panjang delta X, maka energi gelombang itu bisa dirumuskan seperti ini. E sama dengan setengah KA kuadrat. Jadi kalau kita sudah belajar gerak harmonik sederhana, tentu tahu ini rumus ini dari mana asalnya ya. Nah, E sama dengan setengah KA kuadrat. K itu adalah suatu konstanta getaran, atau kadang-kadang disebut sebagai konstanta gaya. A itu adalah amplitudo. Nah, amplitudo getaran ini menjadi amplitudo gelombang, karena gelombang ini merupakan hasil dari getaran harmonik yang merambat dengan amplitudo A. Nah, sekarang kalau kita uraikan, K, konstanta getaran itu adalah M kali omega kuadrat. Nah, sekali lagi kalau Anda belum paham mengenai gerak harmonik sederhana, silakan melihat video saya yang membahas tentang itu. Masuk aja ke playlist getaran selaras atau gerak harmonik sederhana. Ya, rho itu kan M per V, jadi massa itu rho dikalikan dengan V. Nah, terus kemudian kita uraikan lagi bahwa volume medium yang dilewati itu adalah luas penampang bidang tembus dikalikan dengan panjangnya. Jadi A aksen dikalikan delta X. Nah, akhirnya saya mendapatkan rumus E sama dengan setengah rho omega kuadrat kali A kuadrat kali A aksen dikalikan dengan delta X. Jadi ini A aksennya saya taruh belakang ya, delta X-nya saya taruh belakang. Akhirnya dapat rumus seperti ini. Nah, Anda perlu mengingat juga bahwa yang namanya omega, kecepatan sudut itu adalah 2πf atau sama dengan 2pi per T. Nah, jangan khawatir, ini sudah saya beri keterangan. E itu adalah energi gelombang, satuannya adalah joule. Rho itu massa jenis medium, satuannya kilogram per meter kubik. Omega kecepatan sudut gelombang, satuannya radian per sekon. A itu adalah amplitudo gelombang, satuannya meter. Sedangkan A aksen ini untuk melambangkan atau menyimbolkan luas penampang medium, satuannya meter kuadrat. Ini saya kasih aksen ya, karena kebetulan amplitudo luas penampang itu biasanya simbolnya A. Jadi yang ini saya kasih aksen untuk menyatakan luas penampang medium. Nah, sedangkan delta X itu adalah panjang medium yang dilewati gelombang. Nah, F itu menyatakan frekuensi gelombang, di sini satuannya hertz, sedangkan T itu adalah periode gelombang, satuannya adalah sekon. Oke, sekarang kita bicarakan masalah daya gelombang. Nah, daya gelombang itu didefinisikan sebagai energi gelombang yang merambat tiap satuan waktu. Nah, dari definisi ini kita bisa merumuskan bahwa daya gelombang itu adalah E per T ya. Jadi energi tiap satuan waktu. Nah, padahal E-nya tadi sudah ketemu ini kan. Energi gelombang itu adalah setengah rho omega kuadrat A kuadrat kali aksen kali delta X. Nah, ini saya bagi T ya. Nah, E saya bagi T seperti ini. Boleh saya tata kembali seperti ini ya. Jadi delta X dibagi dengan T. Nah, delta X bagi dengan T itu apa? Jadi gelombang kalau merambat melalui medium sepanjang delta X dalam waktu T, tentu saja panjang yang ditempuh gelombang atau jarak yang ditempuh gelombang tiap satuan waktu itu tidak lain adalah cepat rambat gelombang. Jadi ini adalah V ya, delta X per T itu. Atau saya bikin V-nya di depan aja ya, V-nya saya ubah ke depan aja. Jadi akhirnya daya gelombang itu kita temukan rumus setengah rho V omega kuadrat A kuadrat dikalikan A aksen. Nah, P itu menyatakan daya gelombang, satuannya adalah watt, rho itu massa jenis medium, satuannya kilogram per meter kubik, omega kecepatan sudut gelombang, satuannya radian per sekon, A itu adalah amplitudo gelombang, satuannya meter, A aksen luas penampang medium, satuannya meter kuadrat, V cepat rambat gelombang, satuannya adalah meter per sekon. Yang ketiga, saya membahas mengenai intensitas gelombang.
intensitas gelombang adalah daya gelombang tiap satuan luas bidang tembus gelombang. Jadi kalau kita rumuskan seperti ini ya, intensitas itu adalah P per A aksen. Tapi kita harus ingat, daya gelombang kan sudah kita temukan tadi rumusnya, setengah rho V omega kuadrat A kuadrat kali aksen. Jadi kalau kita masukkan P-nya ke sini, kita akan dapatkan rumus intensitas setengah rho V omega kuadrat kali A kuadrat. Nah, itu menyatakan intensitas gelombang satuannya watt per meter kuadrat, rho massa jenis medium satuannya kilogram per meter kubik, omega adalah kecepatan sudut gelombang satuannya radian per sekon. Ini terkait dengan frekuensi gelombang. Omega itu 2πf ya, sedangkan A itu adalah amplitudo gelombang satuannya meter. V cepat rambat gelombang satuannya meter per sekon. Ada yang dinamakan sebagai intensitas gelombang bola atau sferis. Nah, gelombang bola adalah gelombang yang bisa merambat ke segala arah dari satu sumber gelombang. Jadi, kalau kita rumuskan intensitas gelombang tadi kan P per A aksen. Nah, kalau gelombangnya itu berupa gelombang bola, misalnya ini sumber ya, katakanlah boleh sumber cahaya ini. Cahaya dari bola lampu yang berbentuk bundar. Nah, ini akan memancarkan sinar ke segala arah. Nah, sinar itu sebenarnya adalah gelombang transversal yang berjalan ya. Jadi ini gelombang menyebar ke segala arah. Nah, kalau misalkan di sini ada suatu detektor atau pengamat, ya, nah pengamat ini kita bisa asumsikan terletak di permukaan bola. Jadi kita bayangkan terletak di permukaan bola dengan jari-jari R itu ya. Jadi kalau begitu luas bidang tembus gelombang nanti berbentuk luas permukaan bola ya. Jadi nanti luas permukaan bola, luas bidang tembus gelombang. Nah, luas permukaan bola itu tentu saja adalah 4πr kuadrat. Jadi kalau begitu A aksennya ini bisa kita ganti 4πr kuadrat yang merupakan luas permukaan bola. Tapi R ini jangan dibaca jari-jari bola ya. Nah, R itu adalah kita baca jarak pengamat ke sumber gelombangnya. Jadi yang tengah ini sumber gelombangnya. Nah, ini sudah saya beri keterangan ya. Itu adalah intensitas gelombang. Nah, ya, tentu saja gelombang bola satuannya watt per meter kuadrat, P itu adalah daya sumber gelombang satuannya watt, A aksen itu luas bidang tembus gelombang di sini ya. Nah, satuannya meter kuadrat, R jarak pengamat ke sumber gelombang. Nah, dari rumus ini tampak bahwa intensitas gelombang itu berbanding terbalik dengan jarak pengamat ke sumber, tapi dikuadratkan ya. Nah, itu artinya bahwa kalau jarak pengamat ke sumber itu semakin jauh, berarti intensitasnya akan semakin turun. Misalnya kita kalau mengamati gelombang cahaya ya, cahaya lampu dari dekat itu terang, tapi kalau dari jauh terlihat redup, karena itu berbanding terbalik dengan R kuadrat ini. Nah, untuk memperjelas pemahaman teori, saya berikan contoh soal ya. Nah, ini contoh soal yang pertama, gelombang transversal merambat dari tali A dengan amplitudo 2 cm dengan frekuensi 4 Hz. Sedangkan gelombang yang merambat dalam tali B memiliki amplitudo 4 cm dan frekuensi 8 Hz. Perbandingan energi gelombang A terhadap B adalah berapa? Nah, kita bisa jawab seperti ini. Energi gelombang tadi kan setengah rho omega kuadrat A kuadrat aksen kali delta X ya. Tapi omeganya itu 2πf atau 2pi per T. T itu periode di sini ya. Nah, saya ganti sekarang omeganya dengan 2πf. Jadi 2πf di kuadrat. Nah, akhirnya saya dapatkan setengah rho 4pi kuadrat F kuadrat A kuadrat A aksen kali delta X. Jadi E itu berbanding lurus dengan F kuadrat dan A kuadrat. Jadi perhatikan kalau saya bandingkan EA dibanding EB berbanding lurus dengan F berarti FA per B kuadrat, berbanding lurus juga E dengan A kuadrat berarti AA per B kuadrat. Nah, kita masukkan aja ya, FA-nya 4, FB 8, AA 2, sedangkan AB-nya itu adalah 4. Jadi ini setengah kuadrat, ini setengah kuadrat, berarti seperempat kali seperempat. Hasilnya adalah 1/16. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 2, jika frekuensi dan amplitudo gelombang dinaikkan masing-masing menjadi 2 dan 3 kali semula, maka intensitas gelombang akan naik menjadi berapa kali semula? Nah, coba kita jawab ya. Intensitas gelombang itu dirumuskan setengah rho V omega kuadrat A kuadrat. Intensitas itu setengah rho V, omeganya saya urai 2πf kuadrat.
Nah, kali A kuadrat. Jadi akhirnya I-nya itu setengah rho V 4Pi kuadrat F kuadrat A kuadrat. Jadi intensitas itu berbanding lurus dengan F kuadrat dan A kuadrat. Nah, jadi kita lihat frekuensinya kan 2 kali di sini ya. Di 2 kali kan amplitudo 3 kali. Jadi ini 4 kali 9, 36 kali. Jadi intensitas sekarang menjadi 36 kali intensitas semula. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 3, suara ledakan mercon terdengar oleh pendengar dengan intensitas gelombang bunyi sebesar ini ya, pada jarak 10 meter dari sumber ledakan. Daya ledak mercon itu adalah berapa? Nah, kita jawab, intensitas itu kan P per 4Pi R kuadrat ya. Jadi P-nya kalau begitu 4Pi R kuadrat kali I. Nah, sekarang kita masukkan, R-nya kan 10 meter, ini sudah masuk 10. Intensitasnya 10 pangkat min 4. Nah, kalau kita kalikan hasilnya adalah 4Pi kali 10 pangkat min 2 watt. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 4, gelombang bunyi yang memiliki intensitas 10,4 watt per meter kuadrat terdengar terlalu bising. Kalau bunyi itu berfrekuensi 1000 Hz, merambat di udara yang bermassa jenis 1,3 kg per meter kubik dan cepat rambatnya 360 meter per sekon, maka amplitudenya sebesar berapa? Kita jawab. Nah, intensitas tadi dirumuskan setengah rho V omega kuadrat A kuadrat kan. Jadi A kuadrat itu 2I per omega kuadrat rho kali V. Jadi amplitudenya adalah di akar ini ya, di akar 1 omega akar 2I rho kali V. Nah, sekarang omeganya diuraikan menjadi 2πf seperti ini. Lalu kita masukkan yang diketahui ya. F-nya 1000, intensitasnya sudah diketahui juga. Saya masukkan 10,4, rho-nya 1,3, V-nya dalam soal adalah 360. Jadi nanti kalau kita hitung ketemunya adalah 33,3 kali 10 pangkat min 6 meter atau 33,3 mikrometer. Jadi jawaban yang tepat adalah C.